Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Ika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke ya, untuk sahabat semua di channel Ruang Batin ya, ini saya akan sedikit memberikan sebuah informasi ya, menjelang memasuki bulan Ramadan ataupun bulan puasa ini ya. Itu kan terkadang Mas admin ya, ataupun admin saya itu sering membaca beberapa komentar, sering membaca beberapa komentar ya, adanya suatu pertanyaan, bagaimana sih caranya untuk bisa menetralkan aura ataupun untuk membuka aura lagi ketika memang ada suatu tembakan black magic ya dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang iri hati, entah itu iri seputar asmara, entah itu iri hati seputar pekerjaan, entah itu iri hati seputar keresakian dan lain-lain. Intinya kan banyak yang masih kebingungan bagaimana cara untuk membuka aura lagi agar bisa netral, agar adanya suatu perlindungan dari orang-orang yang zalim ya, dari orang-orang yang berbuat jelek sama kita, kan seperti itu intinya ya. Oke ya, sekarang saya akan mewakili Mas admin, saya akan menjawab ya untuk pertanyaan tersebut ya. Begini sobat ya, ketika kalian kebingungan ya, sering saya mengatakan di setiap readingan bahwa memang adanya sesuatu tembakan black magic ya, ataupun penutupan aura itu memang tidak bisa dipungkiri sobat. Maksud saya begini loh, misalkan nih ya, ini semisal katakanlah ada zodiak Virgo ya. Nah, yang memiliki zodiak Virgo itu kan tidak satu orang sobat, sering saya mengatakan bisa saja orang A, orang B, orang C, orang D itu sama-sama mempunyai zodiak Virgo. Nah, tetapi dari orang A, orang B, orang C, orang D. Nah, ini mana yang sekiranya memang ada suatu tembakan energi black magic. Nah, jadi tidak semua, tidak orang A, tidak orang B, tidak orang C, tidak orang D. Ini terkena semua. Ya tidak begitu juga. Ya, terkadang black magic itu ya menyasar ya sama sama diri kita kan seperti itu. Makanya sering saya juga mengatakan sobat ya, apapun itu ya diresionetkan sendiri-sendiri. Jadi biar kalian tidak bingung ya, masa setiap Virgo misalkan kok selalu ada black magic. Nah, sekarang kan saya kembalikan lagi sobat sama kalian. Kalian merasakan tidak apa yang saya informasikan? Entah itu di seputar asmara, entah di seputar pekerjaan, entah di seputar keuangan. Nah, ketika kalian tidak merasa, dalam arti tanda kutip ya, ketika kalian masih baik-baik saja, ada suatu kestabilan ya, ada sebuah masih normal, ya syukur alhamdulillah sobat, berarti itu bukan mengena sama kalian. Nah, itu loh. Nah, yang jadi pertanyaan sobat, ketika memang informasi ataupun berita itu memang yang saya informasikan kalian rasakan itu memang sepertinya ada tepat, ada resonate ya. Memang kalian misalkan nih ada suatu problem di masalah asmara, ada suatu problem di masalah pekerjaan, ada suatu problem di masalah keuangan dan lain-lain. Nah, ketika itu memang cocok ya. Nah, terus kalian itu mencoba katakanlah apa ya, istilahnya itu menyangkal. Memang kenyataannya kesulitan itu menghantam kalian, tetapi kalian mencoba untuk menangkis, mencoba untuk menangkal, ya tidak bisa begitu juga sobat. Nah gitu loh, makanya yang jadi permasalahan itu kan ya tinggal diresionetkan sendiri-sendiri. Sekali lagi ya bukan berarti zodiak Virgo itu sering ada yang suatu tembakan black magic ya, dan zodiak lainnya juga sering ada yang suatu tembakan black magic. Kan saya sering mengatakan sobat, diresionetkan sendiri-sendiri. Nah kira-kira seperti itu ya untuk masalah
pemahaman ya. Oke, sekarang saya akan masuk ya untuk masalah bagaimana sih untuk membuka aura ya ketika memang adanya suatu tembakan black magic ya. Nah, ini kalau di saya sobat ya, saya jawab ya, kalau di saya memang adanya suatu media ya. Ini ada suatu media yang namanya minyak tiga mahkota. Silakan dilihat dulu sobat ya. Ini saya dekatkan ya biar apa? Biar mungkin warnanya bisa terlihat jelas. Itu ada 3 warna ya, ada kuning, ada hitam, dan ada hijau sobat ya. Tuh. Semoga bisa dilihat dengan jelas ya. Ini namanya sekali lagi minyak tiga mahkota. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya banyak ya untuk membuka aura ya, untuk bisa memberikan perlindungan secara tak kasat mata ataupun secara gaib ya, kira-kira seperti itu, agar kita itu terhindar dari orang-orang yang zalim, apalagi mengirimkan istilahnya itu santet ya, dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu, insya Allah akan terselamatkan. Cuman tetap ya, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Tetap ya, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira seperti itu. Tetap ya, dialah yang Maha memberi perlindungan. Ingat ya, media ini hanya sebagai sarana, ya, hanya sebagai bisa dikatakan sarana syariat lah ya, untuk memperbaiki ataupun untuk menetralkan energi-energi negatif dari diri kita, yang akhirnya itu akan membuat aura kita tertutup. Akibat apa? Akibat dari tembakan orang-orang toksik ataupun orang-orang yang iri hati sama kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, memang saya memakai media seperti ini. Alhamdulillah ya, yang dari luar negeri juga banyak ya selama ini, yang dari Indonesia juga banyak. Untuk masalah apa? Untuk masalah ketajaman ya, ataupun untuk masalah keakuratan ya, agar aura kalian biar benar-benar bisa netral kembali. Ini alhamdulillah ya, ini sekitar 95% ya. 95% itu artinya keberhasilan. Ada tahap keberhasilan di sana. Apakah tidak ada tahap tidak berhasil? Ya, semua itu pasti ada sobat gitu. Sekali lagi ya, semua media apapun itu pasti ada tingkat keberhasilan sama tingkat ketidakberhasilan. Nah, kalau ini sekali lagi perlu saya tegaskan ya, tingkat keberhasilannya sampai 95%. Nah, tingkat ketidakberhasilannya ataupun tingkat kelemahan energinya ya sekitar 20% ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang gini sobat ya, sama seperti kita mungkin sakit ya, gitu. Terus kita mengkonsumsi obat. Nah, kan obat itu kan sebagai sarana, sebagai syariat lah katakanlah, tetap yang menentukan itu Sang Maha Kuasa ataupun Sang Maha Pencipta. Nah, cuman kan ketika kita minum obat, nah masalah sembuh ya, masalah tingkat keberhasilan atau tidak itu kan ya sama, tergantung obatnya juga. Nah, gitu loh, ada obat itu yang cocok buat kalian, ada obat itu yang mungkin tidak cocok sama kalian. Nah, tetapi kan di sini tidak ada salahnya kita berikhtiar ya. Kita memang adanya suatu usaha bagaimana untuk ketika kita sakit kita itu sembuh, gitu loh. Kita berikhtiar ya. Nah, siapa tahu memang dengan adanya suatu ikhtiar, ketika kita adanya suatu black magic, adanya suatu tembakan yang membuat hidup kita sulit, membuat kehidupan kita terpuruk, itu akan insya Allah akan bisa perlahan akan bisa membaik, akan bisa tertata rapi. Dan sering saya mengatakan akhirnya apa? Akhirnya masalah kerezekian ya, masalah kepositifan, perbaikan, perkembangan dalam hidup, insya Allah di situ akan sering hadir dalam diri kita di berbagai faktor apapun itu. Sebab apa? Sebab dinding penghalang kita sudah sirna, sudah hancur ya, aura kita sudah terbuka kembali. Kan seperti itu ya. Karena kan jelas sobat ya, nasib itu kan tidak akan bisa berubah secara otomatis gitu loh. Sering saya mengatakan kan nasib itu tidak akan bisa berubah secara otomatis ketika orangnya sendiri tidak mau berjuang keras untuk merubah nasib. Nah, bagaimana? Ya salah satunya ya memang ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah sudah. Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk berubahnya. Kan seperti itu. Ya sama ya seperti media yang saya gunakan ini, sekali lagi ya, untuk masalah keakuratan ataupun tingkat keberhasilannya itu sekitar 95% banyak yang berhasil. Ya, cuman tetap ya, kalau masalah tingkat energi terendah ataupun tingkat ketidakberhasilannya ya sekitar 20%. Jadi sangat minim. Alhamdulillah ya, banyak yang sudah berhasil ya ketika memakai
media 3 mahkota ya, minyak 3 mahkota. Ini luar biasa ampuh, sekali lagi bisa untuk membuka aura ya, bisa untuk menetralisir tembakan black magic agar aura kita bisa terbuka kembali ya. Bisa juga ketika mungkin kalian muslim ataupun Islam ya, bisa juga dijadikan sebagai sarana wirid ya, kira-kira seperti itu, ataupun zikir. Nah, itu energinya biar makin bagus ya, biar menambah aura, biar menambah rezeki-rezeki entah dari mana datangnya, insya Allah akan mudah kita dapatkan. Tentang masalah dagang ataupun jualan ataupun bisnis ataupun tender lah, kira-kira seperti itulah ya, agar mendapatkan sebuah keberkahan. Intinya di situ sobat ya. Cuman tetap saya tegaskan sekali lagi ya, ingat ya, jangan sampai salah untuk memahami ya. Tetap ya, media ini gunakan sebagai sarana saja, gunakan sebagai syariat saja ya. Itu loh. Tetap ya, semua yang mengatur ya Sang Maha Kuasa. Tetap seperti itu, tetap kita memohonnya sama Sang Maha Kuasa. Nah, ini hanya sekedar sarana. Seperti yang sudah saya jelaskan, ketika kita sakit ya kita wajibnya ya minum obat ketika ingin sembuh. Nah, kan kira-kira seperti itu. Sama ketika aura kita ingin netral ya, ingin terbuka kembali, ingin ada suatu harapan-harapan keresahan keberkahan ya, kita menggunakan media sebagai sarana. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Nanti ketika mungkin kalian merasakan memang kehidupan kalian terpuruk dan selalu adanya suatu keganjilan yang membuat kalian terpuruk, entah di asmara, entah di pekerjaan, di kesehatan, di keuangan dan lain-lain, ya bolehlah ketika memang kalian minat ya silakan kontak di nomornya Mas Admin ya. Nanti biar dijelaskan ataupun biar diarahkan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua yang beragama muslim ataupun Islam ya. Semoga kalian tetap masih kuat ya untuk menjalankan puasa ya, jangan pernah apa ya, jangan pernah mokel. Kita tunggu berbuka sampai mendengar waktu azan maghrib, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di Cenderung Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu ya, tetap ya yang baik jadikan semangat motivasi ya. Informasi yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah ya, agar kita lebih baik ke depannya. Jangan lari dari masalah, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, saya Dani Kasyaf. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Sekali lagi saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.